kimia ya, yang Bapak Ibu menggunakan untuk bahan ajar itu adalah epistemologi atau knowledge, fakta-fakta sains ya. Tapi kembali kepada tujuan atau hakikat gitu, realitasnya. Itu sampai sekarang juga belum jelas ya, karena kalau kalau kita lihat salah satu fundamental science itu kan ilmu fisika, ya. Nah, ilmu fisika itu kan mempelajari yang namanya atom, mempelajari yang namanya interaksi antara molekul gitu ya. Nah, itu juga di dalam fisika yang modern sekalipun ya, fisika kuantum sekalipun, itu yang namanya realitas itu masih diperdebatkan ya. Apakah atom itu benar-benar sesuatu yang nyata atau sebetulnya hasil dari gelombang energi gitu kan? Karena kalau menurut matematik sebetulnya segala sesuatu itu kalau kita tinjau dari fisika kuantum itu adalah getaran-getaran dari dawai-dawai energi. Nah, dawai-dawai energi sendiri itu kan juga sangat abstrak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang namanya realitas tentang meja, kursi, dan sebagainya itu di dalam ilmu fisika pun masih menjadi sumber perdebatan karena 99% atom itu ruang kosong gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita pegang itu juga bisa menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak nyata, hanya merupakan sensasi dari panca indera kita yang subjektif ya, yang subjektif ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat film fiksi ya, Interstellar, Dark Matter atau apalah. Pokoknya yang terkait dengan fisika itu ada berbagai dimensi ya. Tidak cuma 4 dimensi tapi ada 11 dimensi. Jadi yang dimaksud dengan realitas itu juga yang kita rasakan hanya di 4 dimensi ya. Eh, Dimensi ruang dan dimensi waktu. Padahal sebetulnya dimensi ruang itu lebih dari 3 ya. Nah, cuman kita nggak bisa merasakan itu. Jadi yang dimaksud dengan realitas itu makanya ada 2 aliran ya. Menurut Plato, realitas itu adalah segala sesuatu yang bersifat ideal gitu ya. Saya nggak tahu apa di slide ini ada ya. Nah, jadi ideal itu artinya eh, apa ya? Hanya ada di eh, konsepsi manusia di dalam alam pikiran gitu ya, bukan di dunia nyata. Nah, seperti kalau kita melihat yang namanya kesempurnaan itu kan tidak ada di dunia ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan realitas sendiri menurut Plato itu adalah yang namanya gagasan ideal itu tuh tidak bisa kita lihat melalui panca indera, tapi bisa kita pikirkan melalui filsafat. Nah, itu kata Plato. Nah, cuman kalau yang empirismenya Aristoteles mengatakan bahwa realitas itu ya sesuai dengan panca indera itu yang kita kita rasakan gitu ya. Sehingga di dalam filsafat itu kadang yang membuat filsafat itu menarik tetapi juga kadang agak mengawang itu karena jawabannya bisa lebih dari satu kan Bapak Ibu ya. Nah, mana yang benar kita nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga apa namanya? Kembali kepada akal budi masing-masing ya, kembali kepada pemikiran kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi dengan bijak ya segala sesuatu itu, itulah filsafat. Jadi filsafat itu sebetulnya juga bukan bukan cuman jawabannya ya, tapi proses berpikir sendiri juga itu adalah filsafat gitu ya. Nah, ini kan kalau sejarahnya saya kira sudah bisa dilihat sendiri gitu ya. Kemudian juga filsafat ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi kemajuan peradaban ya, terutama juga peradaban filsafat itu kita harus akui dimulainya itu di Yunani, Yunani kuno ya. Zamannya Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya ya. Yang pertama mengembangkan etika ya, etika dan apa namanya? eh, Dialektika juga ya itu adalah Socrates, kemudian gagasan atau idea itu adalah Plato, sedangkan bapaknya logika atau rasio ya, logika itu Aristoteles. Ya. Nah, menariknya Aristoteles itu muridnya Plato, ya. Gagasannya berbeda 180 derajat. Jadi kalau Bapak Ibu punya murid yang punya gagasan yang sama sekali berbeda itu malah bagus sekali. Berarti Bapak Ibu berhasil mengajarkan dia untuk berpikir bebas, ya. Nah, seperti yang contohnya yang menarik adalah eh, penemu elektron ya, mungkin kenal di sini. Pernah dengar dulu belajar fisika
Penemu elektron itu kan J.J. Thomson ya. Nah, masih ingat J.J. Thomson waktu dulu di sekolah ya. Nah, itu adalah bapak penemu elektron. Nah, justru eh, dia belajar dari bapaknya, tapi pandangannya berbeda. Nah, bapaknya menganggap bahwa elektron itu seperti materi, seperti partikel yang bisa berbentuk bola gitu ya, atau sesuatu yang bisa dilihat sebagai titik lah partikel. Tapi kalau si anaknya itu justru dia itu berpikiran bahwa elektron itu adalah gelombang, yaitu gelombang kuantum itu tadi, karena mungkin sudah terpengaruh sama fisika kuantum. Nah, ternyata bapaknya dapat hadiah Nobel, anaknya juga dapat hadiah Nobel gitu ya. Nah, ini contoh bapak dan anak itu anak durhaka ya, karena tidak mengikuti gagasan bapaknya tapi dapat hadiah Nobel dua-duanya. Tapi bapaknya nggak benci anaknya karena itulah yang namanya sains itu ya Bapak Ibu. Jadi sains itu nggak harus selalu guru dan murid itu sepaham ya. Nah ini Aristoteles. Jadi kalau Bapak Ibu punya murid yang berbeda warnanya dengan Bapak tidak perlu sedih karena jangan-jangan Bapak dan muridnya adalah Plato dan Aristoteles ya. Ah, ah, punya apa namanya gagasan yang berbeda gitu ya. Nah, yang menarik waktu Islam datang ya, kenabian Muhammad SAW datang, itu ternyata gagasan filsafat itu juga diterima oleh para pemikir Islam waktu itu ya, seperti Al-Farabi gitu ya, Ibnu Sina dan Ibnu Rus gitu ya, termasuk Ibnu Khaldun itu mereka filosof semua, membaca bukunya Aristoteles semua. Dan ternyata kenapa mereka bisa menghargai contohnya konsistensi yang ada di Al-Quran? Karena mereka sudah belajar logika dari Aristoteles. Kenapa bisa menghargai ideal atau kesempurnaan Al-Quran misalkan? Karena mereka belajar dari Plato. Jadi dulu para filosof itu mendapatkan tempat yang tinggi di kalangan pemikir Islam. Ini yang harus kita sadari. Nah, sekarang seolah-olah kita bicara filsafat kok seperti takutnya jadi ateis, melawan agama dan sebagainya. Padahal sebetulnya waktu Islam itu jaya 800 tahun dari abad ke-7 sampai abad ke-15, 14 ya, sampai puncaknya ada apa Kesultanan Islam di Grenada waktu di Spanyol ya, sampai batas-batas kekuasaan Islam itu dulu sampai Austria, di perbatasan Austria ya. Nah, di Wina itu kemudian berhenti di situ. Nah, itu salah satunya karena mereka mengadopsi filsafat Yunani, gitu ya. Kemudian dipadukan dengan wahyu dari eh, Nabi Muhammad, sehingga eh, dari situlah kemudian Islam itu berkembang pesat dan sangat kuat. Ya. Itu artinya agama dan filsafat itu harus berjalan secara bersamaan. Ya. Jadi itu yang kemudian kenapa kita harus anti dengan filsafat. Padahal filsafat itu sebetulnya selaras dengan agama, ya. Karena agama itu adalah epistemologi itu salah satu sumber pengetahuan yang luar biasa, gitu ya, yang luar biasa. Oleh sebab itu juga apa namanya arah-arah ahli filsafat itu banyak dari kalangan pendeta, ulama dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kalau kita tanya para ulama sekarang, mungkin kita tanya tentang gagasan apa yang dimaksud idea oleh Plato, ya hanya mungkin ulama-ulama besar yang paham. Ya. Nah, zaman dulu para ulama itu sudah biasa belajar filsafat, habis itu ngaji. Jadi kita tidak harus anti dengan yang namanya filsafat. Bahkan para ulama dulu itu adalah referensi-referensi utama Barat gitu ya. Seperti Ibnu Sina itu, beliau itulah yang mengajarkan yang namanya higiena atau sanitasi pertama kali itu mereka belajar dari situ. Operasi katarak pertama itu dari kampusnya Ibnu Sina ya, dari Isfahan waktu itu sampai dijadikan buku dokumenter gitu ya, film dokumenter. Artinya zaman dulu bahkan para rahib Yahudi itu ketika belajar kedokteran datang ke Iran, belajar di bawah madrasahnya Ibnu Sina. Kan beliau membuat buku kanon itu yang dipakai lebih dari 600 tahun itu sampai masuk Universitas Oxford, Cambridge itu buku wajib buat mahasiswa. Itu yang nulis Avicenna atau Ibnu Sina, ya. Jadi itu sangat membanggakan itu dulu ya. Jadi, nah kebetulan karena saya juga lama di Austria, saya juga mengunjungi monasteri itu apa sih semacam biara-biara yang isinya tuh perpustakaannya tuh lengkap sekali.
Dan yang menarik di perpustakaan itu karya-karya Muslim banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi jadi dulu itu agama dan sains itu nggak yang dibandingkan seperti Galileo Vatikan itu bertengkar itu nggak sebetulnya nggak seperti itu. Banyak para rahib ya atau para apa namanya pendeta Kristen itu juga mengakui bahwa karya-karya Muslim, karya-karya Yunani itu sangat penting. Ilmu itu tidak mengenal batas gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita eh, tanamkan ya bahwa filsafat itu bukan bertentangan dengan agama ya. Dan kemudian bagaimana dengan filsafatnya Nietzsche bahwa Tuhan sudah mati? Ya itu kan cuman satu aliran pemikiran di antara puluhan pemikiran lain. Sehingga yang namanya filsafat itu adalah kita harus banyak mengetahui berbagai aliran, tapi kita juga tidak harus mengikuti aliran itu kan. Karena itu sudah pengetahuan saja gitu. Ya. Jadi kalau kita bacanya buku Nietzsche itu ya bahwa Tuhan itu sudah mati ya, nah, itu atau apa bukunya tentang banyak sekali buku Nietzsche itu ya, ya Zarathustra gitu saya baca itu buku. Itu memang karya yang luar biasa ya, yang mengetengahkan bahwa Tuhan sudah mati itu karya yang luar biasa. Tetapi kan itu pandangan bukan fakta ya, jadi tetap harus kita filter dengan rasio akal budi dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut selama kita memasang filter ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya di era sekarang Bapak Ibu ya, bagaimana memposisikan diri dengan adanya perkembangan AI yang begitu cepat ini ya. Jadi kembali kita dituntut untuk re reposisi kita bahwa AI itu tetap harus gitu ya tetap harus kita posisikan sebagai alat bantu saja ya dan bukan sebagai apalagi atasan kita. Jadi AI itu adalah sebagai bukan rekan sejawat malah ya, malah sebagai bawahan kita. Jadi kita harus memfilter apa-apa yang ada di AI juga ya. Sebagai contoh, saya pernah karena saya orang fisika ya, meminta AI untuk membuat kodingan pakai Avogadro atau MATLAB ya, molekul katakanlah BPA atau bisphenol. Nah, itu molekul kontaminan plastik kalau Bapak Ibu tahu ya. Itu ketika saya minta AI buat gambarnya bagus sekali, tapi ternyata molekulnya salah. Jadi ada dua atom karbon yang harusnya ke atas, dia menggambarkan cuma satu. Ada ikatan kovalen ganda di cuma satu. Saya minta dia benerin tetap salah. Artinya apa? Ya, artinya adalah AI itu tetap harus kita periksa hasil akhirnya. Jadi AI itu sepintar apapun tetap siapa yang menjadi wasitnya adalah manusia, ya. Sehingga apa yang saya lakukan, saya akhirnya buka chemical database, saya copy langsung dari situ orientasi atomnya berdasarkan paper ilmiah. Jadi dengan kita ada AI bukan berarti kita itu jadi hambanya AI, justru kita harus kritis terhadap AI. Nah, sifat kritis itu hanya bisa kita miliki kalau kita berfilsafat bahwa yang namanya AI itu bukanlah orang yang mampu berpikir secara penuh kan sampai sekarang AI itu tidak bisa kita latih untuk memiliki kesadaran. Nah ini ya. Coba Bapak Ibu tanya sama AI, apakah kamu punya kesadaran gitu? Pasti jawabannya saya tidak punya kemampuan itu. Karena kesadaran itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Letaknya apakah ada di otak kita atau ada di luar dunia fisik kita, ya. Karena yang namanya ruh atau spirit itu nggak ada yang tahu seperti apa. Nah, itu yang kalau manusia belum tahu di mana kesadaran kita, gimana kita bisa ngajarin AI untuk memiliki kesadaran, ya. Dan selama AI tidak memiliki kesadaran, tidak boleh dicantumkan sebagai author di paper ilmiah. Misalnya kita punya penelitian, penelitinya adalah eh, misalkan Bu Pak Angga dan ChatGPT itu langsung dicoret sama Elsevier ya nggak boleh karena dia tidak memiliki kesadaran tapi dia memiliki kemampuan jelas kemampuannya luar biasa bahkan sudah menandingi mahasiswa S3 gitu ya. Apakah sudah setara dengan profesor saya bilang belum karena profesor itu mengetahui yang belum ditulis ya. Nah, ada pemikiran profesor yang sudah sampai pada level itu adalah hasil sintesis pikiran dia, belum ada AI yang tahu itu. Jadi masih belum bisa disamakan dengan profesor gitu ya. Nah, jadi artinya sebetulnya
Kalau kita menggunakan AI untuk buat disertasi sama tesis, nanti dulu Bapak Ibu dipastikan dulu isinya benar atau enggak. Ya, jadi sangat mungkin berbuat kesalahan. Bahkan ketika kita benerin, dia bilang, oh mohon maaf saya salah tadi. Jadi dia benar-benar juga bergantung pada kita. Ya. Nah ini yang harus kita eh, pahami ya. Makanya dengan adanya filsafat itu, saya harap Bapak Ibu itu punya kemampuan berpikir kritis. Tidak hanya mengandalkan AI saja, outputnya kita copy paste itu nggak benar, ya. Seperti itu. Oke, ya. Baik, nah ini bisa dibaca sendiri, ya. Saya nggak tahu apa saya sudah share atau enggak, tapi ini buku yang cukup bagus itu yang saya baca itu yang karya Surya Sumantri ini ya. Ini standarnya filsafat ilmunya. Eh, Kemudian juga saya akan coba sekarang ya untuk menggunakan Scopus gini ya. Nah, ini juga kalau boleh, sebetulnya saya nggak mau ngasih tugas waktu liburan, jadi ini cuman untuk bukan untuk tugas, eh, sharing ilmu aja ya. Jadi kita bisa buka Scopus ya. Sebentar, saya coba buka Scopus. Nah, Scopus.com. Kita buka seperti ini. Kita kan para dosen ini harus banyak membaca, gitu ya. Sign in dulu, Bapak Ibu kalau punya email institusi ya, tolong sign in pakai email institusi. Nah, tapi biasanya kalau sign in dengan belum berlangganan tuh cuma bisa search satu satu baris search-nya ya. Nah, jadi masukkan ke sini, terus masukkan Philosophy of Science. Ya, ini sudah direkam Pak Fatih Patan ya, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, Philosophy of Science kita punya 56. Ya, Bapak Ibu sampai di sini saja. Kalau punya langganan bisa add search field ini. Ini bedanya langganan sama enggak. Ya. Oke, kita coba yang satu kata kunci. Ini tentu sangat banyak ya. Nah, bagaimana kita bisa mendownload dokumen-dokumen langsung dari Scopus itu pertama ya. Klik dulu yang paling bawah ini open access ini ya. Open access ini yang tampak di layar sudah Scopus ya. Bapak Ibu, sudah layar kedua nih yang saya share. Sudah ya? Sudah, Oke, Bapak. kita pilih all open access. Kita berarti limit dari subscriber ke hanya yang bisa di-download. Ya, kemudian kita mau pilih apa lagi? Kita coba fokus pada artikel review saja, karena review itu biasanya lebih lengkap. Limit itu lagi tereduksi dari 12.000 hanya ke 1.360. Kemudian saya lebih fokus kemana? Education ada nggak di sini? Engineering, Fisik and Astronomy, Education ada di mana? Imunologi, Health of Chemistry, Multidisciplinary, Engineering, Computer Science. Mohon maaf Bapak Ibu, backgroundnya di mana? Di kelas ini kebanyakan? Manajemen, Prof. Mohon maaf, apa? Manajemen, Prof. Manajemen. Manajemen. Manajemen itu berarti Arts and Humanities aja lah ya. Oke, kita kemudian sekarang hanya terkonsentrasi pada sekitar 600 kurang dokumen. Ya. Nah, ini dokumen semua bisa kita download. Nah, caranya adalah sekarang Bapak Ibu kalau pakai Google ya, ketika kita klik download ini, pasti diminta untuk install extension yang Scopus Downloader. Jadi ketika saya download begini, ya, extension for your browser, kemudian get extension Bapak Ibu. Nah, ini tolong dimasukkan ke Chrome, ini gratis ini Bapak Ibu ya. Semuanya ikuti saya, add to Chrome, add extension. Ini penting karena kita bisa download langsung untuk Scopus. Ini pasti kepake. Kalau Bapak Ibu buat disertasi atau tesis pasti kepake ini. Ya. Ketika udah di download, maka dia akan muncul di sini. Nih, ya. Biarin aja dia sudah masuk ke sini. Kemudian yang ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah ini tugasnya sebetulnya bukan tugas ya. Silahkan dicoba aja gitu ya. Jadi saya nggak akan meriksa tugas Bapak Ibu karena saya nggak mau ganggu liburan Bapak Ibu. Ya. Silahkan dipilih 10 paper. Apakah Bapak Ibu sudah bisa buka Scopusnya seperti saya? Tolong masukkan kata kunci Philosophy of Science. Ketik scopus.com ya.
Gimana Bu Dewi, apakah sudah keluar scopus.com-nya? Sedang Oke. dicoba, Prof, Ya, sebentar. coba login pakai email yang resmi ya Bu, email institusi. Oh, login Ya. pakai. Yang lainnya silahkan dicoba. Download dulu extensionnya. Saya akan tunggu sampai bisa download karena ini penting untuk biar bisa kita untuk menulis ya disertasi untuk pendahuluan dan sebagainya. Makanya kalau kuliah saya sangat sarankan ya Bapak Ibu tolong di depan laptop ya. Jangan pakai HP, pakai iPad. Belum tentu fitur ini ada. Jadi tolong kalau kuliah di depan laptop ya. Kalau lagi di jalan ya nggak bisa. Tapi maksud saya kalau bisa sebisa mungkin pas di rumah atau di kantor pakai laptop ya. Nah, oke, saya akan pilih ya 10 paper. Oke, saya akan pilih 10 paper. Pilih yang terkait atau relevan dengan yang mau kita lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, silahkan klik di kanan ini, kemudian pencet translate Bapak Ibu. Nih, yang ada 3 titik di atas ini klik terus di pencet translate, pilih Indonesia. Maka semua yang ada di sini berubah bahasanya menjadi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, ini kan mungkin lebih enak kita baca kan kita orang Indonesia ya. Nah, filsafat eksperimental agama. Saya mau download ini. Kemudian nah, tenang saja, ini semua bisa di-download. Kenapa? Karena saya sudah milih sebagai open access. Jadi paper open access itu paper yang kita bisa mendownload secara free karena autornya sudah bayar APC, ya, sudah bayar APC. Jadi kita pilih yang ada akses terbuka, open access. Itu banyak sekali, ya. Nah, kita nggak Bapak, usah pusing mikirin sudah langganan jurnal belum nggak usah, kan kita pilih yang open access. Oke. Bapak izin, saya Ya. udah coba buka scopus.com, tapi kok munculnya eh, apa namanya depannya itu beda ya Pak Karena tampilannya? Ibu belum login sebagai ini. Oh, Ya. tapi Scopus preview gitu aja. Iya, karena Ibu Loginnya sudah. harus login dulu. Udah login belum dengan Oh, emailnya? login dulu aja ya pakai akun. Iya, Create kalau akun belum berarti ya Pak kalau, ya? kalau belum login yang keluar begitu, karena Oh, itu fitur yang buat yang login. Makanya baik. loginnya pakai Bapak Ibu punya email institusi kan? Iya, pakai email Nah, institusi. Berarti nah, kami create akun dulu ya, Prof. silahkan di Baik. create akun. Nah, saya tunggu aja. Ya, oke. Sambil kita nunggu ya. Oke. Saya sambil milih 10 paper yang mau saya jadikan sebagai bahan diskusi, misalkan ya, atau bahan untuk buat disertasi. Kesukses apa nih? Konsep objektivitas sebagai masalah filsafat yang boleh. Teka-teki kesadaran dan solusi kantin keterangan-keterangan. Nah, tapi Bu, saya translate lagi. Kenapa dia belum jadi bahasa Indonesia? Oke. Yang nggak penting nggak perlu melalui. Nah ini bagus nih. Epistemologi dan filsafat sains. Dialog global dan arah. Nah, ini Bapak Ibu kan dosen ya. Dosen itu mainnya di sini Bapak Ibu. Jangan di YouTube dan di mana-mana di sini. Klik ya. Oke. Terus dosen itu mainnya di Scopus ya. Nah, coba Problem of Connectionism. Tadi baru 3 ya. Death of the Philosophy of Martin nggak penting. Met Fire Up and Opposition Meta Teori Regressive Philosophy Big History lanjut kan ada banyak silakan. Nah, language barrier knowledge comprehension speech enggak. Just digital learning stimulate creativity boleh ya. Total Oke, lanjut. Nah, kan organic relevant value ini bagus nih ya. Oke. Ya, itu eh, wawasan kita itu bisa bertambah cepat kalau nanti saya akan pakai kasih tahu cara gimana nanti langsung buat kalimat pendahuluan dari 10 paper ini. Dan link DOI-nya lengkap semua nanti ya, nanti saya akan kasih. Oke.
Nietzsche and Medicine. Nggak nyambung. Kalau and the Dynamic of Conscious tahu boleh lah ya. Ya. Eh, sudah 5. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa milih ini Nietzsche saya boleh. Science Communicator Dante Alighieri ini bagus. Ya, 3 lagi. Nah, What's Wrong with Evolutionary Causation? Hmm. Ini boleh nih Francis Bacon ya. Oke. Ini ada yang bahasa Jepang ya nggak usah. Ini bisa dipilih supaya yang bahasa Inggris saja gitu ya. Atau kata kuncinya dipilih yang sains aja boleh gitu ya. Oke, lanjut. Nanti saya akan bagi papernya Bapak Ibu. Tenang. Nah, ini bagus. Ini oke nggak usah. Namanya Epistemic Framework Computer Science ini bagus. Misalkan teori and practice. Evolving Device and Answer Object enggak. Enggak. Oke. 2 lagi. eh, Theory of Religion Historical Research. Judul. Oke. Sorry, salah ketik. Ya. eh, Back. Ya. The International Science Critic. Oke. Nah, saya dah dapat 10 Bapak Ibu ya. Apa yang saya lakukan sekarang download ya. Oh, kok cuma 2 sih? Oh, tadi gara-gara itu ya. Oke, oke. Cuma 2 yang saya klik ya. Sorry, kita ini lagi ya. Ya, oke lah kita ambil mungkin 5 saja ya. Nanti kelamaan. Eh, oke, 5 dulu lah ya. Kemudian kita download di sini. Kenapa cuma 3? Ya udah nggak apa-apa 3 dulu. Ya, jadi 3 ini langsung di download di ini PDF-nya ya. Jadi kita nggak usah buka halaman jurnalnya, langsung di downloadin di sini. Tuh. Ya, ini papernya kan open access. Jadi Bapak Ibu dari Scopus aja langsung di download begini. Ya. Nah, ini sudah bisa langsung di download gitu ya. Dan kalau mau lihat ya ambil aja 100 result gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kita download 3 lagi ya. Oke. Hmm. Kalau memang mau ngomongin pendidikan, ya bisa juga nah, dibatasi lagi, ya. Dah, 3 lagi, kita download lagi. Oke, kita sudah download 3 dokumen, ya. Berarti total ada 5 dokumen, ya. Terus sekarang saya nyaranin Bapak Ibu tidak cuma mengandalkan ChatGPT ya, tapi coba kita buka Google Gemini. Ini langganannya per bulan lebih murah. Langganan Google Pro Plus itu cuma 30.000 atau 35.000 per bulan ya. Itu sudah dapat Gemini Pro Plus yang bisa ngerjain program. Dan kenapa kok saya menganjurkan Google Gemini? Salah satu alasannya adalah karena Google Gemini itu sudah, ini saya lagi buat program kemarin ya. Google Gemini itu bisa digunakan, eh, ini saya sudah upgrade ya. Nah,
Kayaknya udah upgrade deh saya. Harusnya ini sudah upgrade ya. Coba. Oke, tapi yang jelas Google Gemini itu kenapa suatu saat bisa ngalahin ChatGPT ya? Karena dia sudah terintegrasi sama Google, mesin pencari Google itu loh. Jadi datanya itu sangat lengkap ya. Sehingga Google Gemini itu boleh kita andalkan ya. Nah, ini coba kita upload 5 file yang tadi ya. Dan kita minta Gemini ya, tolong buatkan ringkasan ya terkait 5 paper di atas. Eh, Judul, tujuan, kebaruan, metode, dan hasil. Ya. Nah, jadi dia akan membuat ringkasan terkait 5 judul di atas. Ya. Eh, ini salah nulis juga dia paham kok. Ya. Dan saya ngelihat Google Gemini itu lebih cepat seharusnya dari ChatGPT. Saya nggak tahu kenapa. Ya, mungkin karena dia langsung terintegrasi dengan Google. Ya. Nah, ini judulnya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu. Ini bisa dijadikan sebagai cara untuk kita membuat suatu paragraf pendahuluan. Ya, jadi misalnya coba gunakan 5 paper di atas sebagai referensi dalam membuat pendahuluan proposal. Misalnya proposal hibah atau proposal apa ya, pendahuluan tesis, ya. Sebanyak 2 paragraf untuk mahasiswa pasca sarjana levelnya gitu ya. Kemudian masukkan citasinya dalam paragraf dan di akhir buat daftar putakanya. Ya. Jadi kita bisa eh, tuh. Jadi kita tinggal dia buat langsung seperti ini, ya. Nah, saya tuh pengen nanti tugas Bapak Ibu itu gimana menggunakan AI untuk membuat seperti ini. Jadi tugasnya itu nggak usah buat sendiri, minta bantuan AI. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik DOI-nya harusnya nyambung karena ini dari data Scopus dari PDF ini penting nih. Ini kan saya masukin ini, ya. Kalau Bapak Ibu buka di sini, nah ini masuk ke link yang bukan error, DOI-nya udah bener, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini dalam bentuk yang masih berbentuk teks, ya, belum dalam bentuk PDF. Kalau mau dibuat PDF-nya, bisa. Tolong buatkan latex overleaf-nya. Nah, buatkan modul kuliah 10 halaman terkait 5 paper tadi dan cantumkan citasi dan referensinya. Berikan pertanyaan diskusi di akhir. Oke, jadi ini perintahnya. Tolong buatkan latex overleaf. Nah, ini codingan latexnya ini. Nah, ini ilmunya cukup mahal nih ya. Nah, jadi ini codingan latexnya ini kita copy nanti kalau udah jadi. Terus seperti biasa, saya buka overleaf ini kan sudah pernah saya ajarin. Yang belum silahkan buat akun di sini. Ya. New project, handout, kuliah, filsafat science. Oke, terus Bapak Ibu keluarlah seperti ini. Ya. Ini nanti kita hapus semua karena kita tinggal copy paste dari Gemini. Pakai ChatGPT juga bisa. Tunggu sampai selesai ini end dokumen, berarti sudah selesai. Kita ambil copy dokumennya dan kita lihat di sini. Kemudian kita pencet recompiling. Ya, kita recompile ini sudah jadi. Ya, oke. Dosen pengampunya kita ganti namanya, nama saya misalnya ya, atau nama siapa, Hendradi gitu ya. Program pasca sarjana. Saya mau tambahin itu gimana caranya? Ya, kalau di latex biasanya tinggal gini, terus program pasca sarjana.
Universitas Papua. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar latex dikit-dikit, ada cepat itu 1/2 jam juga bisa ya. Gimana buat spasinya dan sebagainya. Kita lihat di sini. Oh, salah. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat materinya sudah rapi seperti ini, bahkan bisa diklik. Ya, ini just seperti itu. Pak, kalau isinya terlalu singkat, mau saya buat supaya lebih banyak, gimana, Pak? Ya, tinggal Bapak Ibu minta game ini untuk bagian pendahuluan, tolong dikembangkan. Misalnya, pendahuluannya terlalu pendek, ini kita copy aja. Terus kita bilang, buat lebih panjang dalam 3 paragraf, gunakan pustaka yang ada. Nah, 5 pustaka, itu tadi ya. Kemudian dikasih seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy saja, ya. Terus di overleaf-nya kita buka tadi ya, kita ganti yang kita ini seperti ini. Karena pendahuluannya jadi panjang. Nah, ini kenapa error? Bapak Ibu bisa lihat karena di latex ini masih belum benar, ya. Sehingga saya sarankan tulis dalam latex. Nah, sehingga dia akan membuat supaya tidak ada error karena tadi masih copy paste. Nah, tapi kalau dalam latex seperti ini, yang kita copy cukup dari pendahuluan aja, Bapak Ibu ya. Nah, sampai selesai. Karena sudah dalam bentuk latex, yang bagian tadi kita ganti sama yang sudah latex. Nah, sekarang kata dannya pun sudah diganti dengan kode latex nih. Yang saya sini ternyata harus ada tanda begini di latex ya. Jadi kalau ada error nggak perlu panik. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat pendahuluannya jadi lebih menyerupai seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat buku ajar dalam waktu 2 hari. Ya, kalau kita bisa tahu dari Scopus, kita download 100 pustaka, itu udah bisa jadi referensi. Apakah itu eh, sesuai dengan etika akademik? Akademik, yang penting isinya harus kita pastikan isinya tidak ngaco, gitu. Linknya kita periksa. Tapi ini mempercepat pekerjaan kita. Dan kalau ini enaknya adalah daftar isinya nggak usah kita bikin, Bapak Ibu sudah dia bikinin gitu ya. Epistemologi dan seperti ini. Nah, jadi sekarang mahasiswa itu tidak perlu kita tanya pertanyaan faktual, tapi kita ajari supaya dia bisa membuat seperti ini, sehingga nanti Bapak Ibu ya, yang kita bahas itu adalah diskusinya seperti apa gitu ya. Jadi ini contoh kenapa menggunakan latex overleaf. Terus kenapa mesti capek-capek Pak pakai overleaf nih? Salah satu alasan lainnya, saya langsung minta dia untuk buatlah slide 10 halaman terkait handout. Nah, handoutnya supaya nggak bingung, saya download aja Bapak Ibu nih. Udah saya download ya, dalam bentuk ini saya download. Kemudian saya upload di Gemini biar dia tahu yang saya bicarakan itu handout yang tadi ya. Nih, masukkan PDF-nya menggunakan, nah ini sekarang menggunakan apa? Latex Beamer Bapak Ibu ya. Nih, kata kuncinya Beamer ya. Nah, sesuai PDF di atas. Nah, ini dia akan buat latex Beamer ya. Nah, Anda bisa menyalip kode ini ke Overleaf. Makanya penting Bapak Ibu belajar Overleaf ya. Menurut saya udah wajib kalau dosen itu mau berkembang ya harus tahu ini. Terus Overleaf kita buka yang baru aja supaya nanti yang lama nggak hilang handoutnya. Sekarang kita buat slide filsafat. Kemudian yang tadi isinya kita delete yang sudah ada. Terus kita paste ini yang tadi ya terakhir. Dan kita recompile lagi Bapak Ibu. Udah jadi slide kuliah. 10 halaman. Bisa diklik pendahuluannya. Tinggal gambar-gambarnya kita masukin nanti saya ajarin juga ya. Nah, ini yang harus kita baca nih. Bener nggak ini isinya? Berarti kan kita nggak harus mulai dari nol lagi ya. Kita cukup melihat bener nggak tulisannya dia. Ya, Hmm, seperti ini.
Ya, ini akan sangat membantu. Dan kalau kita mau masukin gambar, ya, misalnya kita mau ambil gambar filsafat ilmu, gitu ya, kita ambil gambar, ya, misalnya kita mau ambil gambar ini ya, ini adalah Aristoteles ya, save aja, save image as Aristoteles, ya, kita download Aristoteles, kemudian kita tinggal minta Gemini, Gemini, ini ya, ini yang tadi nih, kita copy, paste, Gemini, tolong di handout halaman pertama masukkan gambar di atas. Nah, jangan lupa gambarnya kita masukkan ya. Kemudian kita running, nanti dia akan masukkan itu langsung ke latex kita. Ya, kita lihat dia akan berpikir dulu. Jadi kalau gambarnya lebih dari satu bisa sekaligus mau dimasukin halaman berapa. Nanti dia akan buat supaya halamannya ya gambarnya itu kan muncul. Dia lagi berpikir. Sepertinya dia tidak paham ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita ganti perintahnya nih. Kita ganti perintahnya seperti ini. Tolong buat kode latex untuk memasukkan gambar di atas. Gitu aja. Ya. Jadi kadang perintahnya dia nggak paham ini. Dia malah buat seperti ini. Dia akan buat kode latex untuk memasukkan gambar di atas. Ya. Karena kalau kita udah tahu cara masukin gambar dan tabel, itu semuanya nanti akan jauh lebih mudah ya untuk kita analisis juga gitu ya. Nah, tabel-tabel itu bisa dibuat dengan latex overlay. Ya. Nah, ya maunya seperti ini kan, tapi kenapa jadi begini ya? Tolong beri saya kode latexnya saja. Ya, nah, dia buat seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi bagian memasukkan gambarnya doang nih yang perlu kita download ya. Kita copy paste maksudnya ya. Oke, kita copy. Ya, ini memang skillnya harus kita pelajari juga. Ya, jadi kita masuk tadi di handout. Ya, ini kan para dosen pinter-pinter di sini ya. Jadi masukin di sini. Tadi tadi di bagian mana coba? Tadi di bagian make title ya. Jadi kita buka di sini. Ini ada make title. Kita masukin di sini. Paste. Nah, jangan lupa upload dulu gambarnya ya. Uploadnya dari file tree sini. Kita masukkan gambarnya Bapak Ibu ya. Dah, udah masuk. Nih, Aristoteles. Nah, di sini bagian gambar handout itu harus diganti dengan Aristoteles nih, supaya dia tahu bahwa ini yang harus dia upload. Ya, kita lihat hasilnya. Kita recompile lagi. Jadi yang bagian ini aja Bapak Ibu ya, yang kita memasukkan gambar tadi. Ya. Nah, di sini masih ada masalah ya. Oh, use package graphic missing ya. Jadi bagian ini harus ada nih tuh. Ya. Kita bisa minta tolong ChatGPT untuk benerin atau di sini bisa suggest fix langsung dibenerin sama dia nih. Ini langsung dibenerin, apply suggestion. Nah, ini kita bisa manual nambahin ini. Nah, sekarang harusnya sudah bisa keluar gambarnya. Nah, adanya kok di bawah ya. Jadi kita lihat di sini kita bisa ganti posisinya misalnya di sini aja. Di bagian pendahuluan misalkan ya. Atau di bagian ini aja. Coba, mau nggak nih? Maksud saya di halaman awal.
Oke, belum masuk ya. Berarti kita bisa coba di sini. Oh, oke. Jadi kita tanya lagi ke Gemini-nya ya. Oke. Gemini, bagaimana supaya gambar tersebut muncul di bawah judul halaman pertama, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini bisa pakai gambar di bawah judul. Nah, bagi feature ini kita download saja semuanya. Nah, kita lihat bener nggak nih ya. Sekarang kita paste ini ya. Jadi kita dalam AI itu kita harus sering berinteraksi. Nah, ini sudah benar, cuman gambarnya belum Aristoteles ya. Nah, sudah muncul ya. Jadi kita memang ya gitu trial error Bapak Ibu. Ini bisa kita perbesar ya. Mau kita perbesar misalnya 0,9, tapi takutnya nanti nggak muncul di situ ya karena terlalu besar ya. Nah ya, jadi terlalu besar dia muncul di halaman kedua kemungkinan ya. Jadi kita kecilin aja jadi 0,6 gitu misalkan. Di sini nih. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah apa namanya? Kita bisa membuat eh, buku ajar. Ini kalau calon-calon Profesor Amin ya, membuat buku setiap setahun harus punya buku satu. Nah, bisa seperti ini. Ya. Ya. Nah, jadi artinya ini apakah isinya Pak, isinya ngasal enggak? Ini kan isinya dari Scopus tadi ya, dari 5 paper Scopus. Kemudian apa namanya? Ada referensinya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini daftar pustaka, DOI-nya juga bisa diklik. Sudah rapi sekali ini, ya. Kalau ada 10 kayak gini, jadi satu udah jadi buku, ya. Nah, tinggal cari penerbit, dah, ya. Sama minta fakultas untuk biaya publikasi, ya. Biaya penerbitan buku, ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sekarang yang namanya kita untuk berkuliah itu sudah zamannya AI ya. Jadi AI bukan digunakan untuk ngaco-ngaco, tapi digunakan untuk mencari referensi, mengekspor ke dalam bentuk PDF. Ini tadi membuat slide kuliah cepat kan? Ini juga dengan cara yang sama bisa juga kita buat sorry, bisa juga kita buat apa? Slide kuliah seperti ini ya. Masukin gambar Aristoteles tadi di slide ya tinggal masukin aja di sini. Misalnya di sini. Eh, Nah, ini gambarnya muncul di sini, tapi tadi belum diupload. Upload dulu Aristotelesnya. Nah, upload, diganti Aristoteles di sini. 0,2 saja, biar kecil aja gambarnya. Nah, ini sudah muncul di sini gambarnya. Nanti intinya kita bisa setiap slide memasukkan gambarnya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, ini apa sangat penting ilmu untuk para dosen membuat slide. Kalau kepepet pakai HP, saya pernah bikin slide di perjalanan pakai HP, itu ya bisa ini. Karena dia tinggal punya modalnya adalah copy paste aja kan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus mengikuti, tapi nggak boleh tunduk sama AI ya. Kita harus tetap memastikan bahwa apa yang ditulis AI itu benar atau enggak. Jadi harus diverifikasi ini semuanya. Nah, disitulah dibutuhkan manusia sebagai eh, reviewer. Ya, Bapak Ibu sekarang jadi naik bukan editor lagi, tapi reviewer. Ya. Saya banyak bermain-main dengan Gemini ini. Salah satu contohnya, hmm, misalkan, ya,
Di sini saya juga pernah buat prompt tentang, nah, misalnya ini ya, Bapak Ibu, di sini saya punya contoh nilai, nilai apa nih? Nih, nilai mahasiswa Bapak Ibu ya, saya akan buka ini. Ini file Excel Bapak Ibu. Terus setiap akhir semester kita diminta apa sama ketua jurusan kita buat evaluasi akademik, betul? Nah, nilainya harus kita jelasin. Capek kalau nggak pakai AI. Maka yang kita lakukan adalah Excel-nya kita masukin ke sini. Terus perintahnya buat dengan Python menampilkan grafik nilai mahasiswa dalam bentuk pie chart. Nah, langsung keluar deh begini. Ini pakai AI nih Bapak Ibu cuma 2 menit, kurang lah 2 menit, dua, ya. Tinggal masukin terus Pak nanti kalau misalnya di tesis kan nggak boleh begini Pak, harus ada data kasarnya. Nah, kita gunakan Google Colab Bapak Ibu nih, Google Kolaborator. Mana tuh Google Colab? Masukin sini, ya. Google Colab. Nah, supaya ini kan dosen-dosen Gen Z semua nih, ya. Ini Google Colab. Ya. Kemudian buat kode nih, ya. Perintah ya buat yang baru aja, buat yang baru. Kalau Bapak belum itu daftar dulu Google Colab ya. Tadi apa? Overleaf Google Colab daftar nih ya. Terus Excel-nya dimasukin dulu ya. Kita masukin. Nah, kita masukin kode yang ada di Gemini tadi nih. Kita minta Gemini untuk buat kodenya mana tadi? Nah, kita minta Gemini buat kodenya nih. Nah, tolong buat nih perintahnya gini. Tolong buat kodenya. Nah, ini kodenya ya. Buat supaya tinggal di run di Google Colab nih. Jadi kita buat kodenya seperti ini ya. Kita copy ini ya. Kita copy terus tadi Google Colab-nya coba kita buka mana. Nih, masukkan dulu itunya apa filenya kita masukkan dulu ya. Masukkan itu berarti gimana caranya? Ya, ini kita copy paste dulu deh ya. Ini kalau saya jalanin pasti nggak keluar grafiknya karena file Excel-nya belum ada nih tuh lihat. Nah, berarti di sini file Excel-nya tinggal kita masukin ya. Mana tadi file Excel-nya? Ada di sini. Kebetulan saya simpennya di sini. Nah, ini file Excel data mahasiswa saya masukin Bapak Ibu. Ini sudah saya upload. Ya, kita lihat apakah sudah bisa kita running atau enggak ya. Oke. Nah, ini nanti error lagi nih. Karena filenya berbentuk Excel ya. Jadi di sini harus diganti. Nah, disinilah kita harus memahami ya bagaimana error itu muncul. Nanti kita lihat. Kita biarkan dia running dulu. Ya, ini setelah ini kita selesai ya. Nah, ternyata nggak bisa dibaca. Ya, file tidak ditemukan. Pastikan sudah mengunggah file ke Google Lab. Ini errornya saya copy paste ke Gemini lagi. Nah, kesalahan terjadi karena format file itu Excel, tapi kode yang dilakukan CSV, jadi harus diganti. Diganti supaya filenya XL nih. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi AI itu juga nggak sembarangan kita langsung dapat hasilnya. Itu mimpi itu ya. Berarti ini kita download aja semuanya. Terus kita buka Google Colab lagi. Nah, kita coba ganti sekarang. Kita masukkan kode yang baru ya. Oke, stop. Kita buat kode dengan AI lagi. Nah, sekarang filenya sudah Excel ya Bapak Ibu ya. Kita coba running. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Nah, ini kan canggih ya. Nanti kalau membuat tesis atau disertasi, analisis datanya nggak usah pakai SPSS lagi. Sudah bisa pakai Google Colab. Nah, Google Colab itu sudah pakai server Google yang kecepatannya sangat cepat. Jadi kalau Bapak Ibu punya komputer cuman RAM-nya 2 GB, di running di Google Colab itu kecepatannya sama dengan 64 GB Bapak Ibu. Nggak usah beli komputer, dan nggak zamannya beli komputer mahal. Pakai komputer 4 giga tapi pakai Google Colab itu nanti kita pakai resource dari servernya Google Colab gitu. Nah, ini nggak cuman Excel ya Bapak Ibu ya, regresi linier semua bisa pakai Python. Ini apa ini Bapak Ibu? Ini Python coba.
Nah, apakah Bapak Ibu siap untuk belajar Python? Nggak usah, biar AI-nya aja buat Pythonnya. Kita yang make gitu. Jadi buku-buku orang yang nulis panduan Python, mohon maaf, sekarang udah nggak laku. Ya. Sebesar itu ya, kasihan juga sebetulnya yang buat buku itu ya. Tapi sekarang udah zamannya pakai AI. Jadi ini yang mau saya ajarkan Bapak Ibu bahwa kita sekarang bisa menggunakan AI untuk menjadi dosen yang hebat ya. Itu aja mungkin dari saya. Ada tanggapan Bapak Ibu ya. Pak Fatan gimana? Kuliahnya kita selesaikan aja sekarang ya. Jadi Siap, Prof. ya jadi liburan Keren, ya. Prof. Ah, kita daripada nonton Lambe Turah mendingan belajar yang gini gitu. Jadi kita Sampai turah, Prof. ya kan ini kan sebetulnya yang buat susah itu kita belum biasa aja. Kalau sebetulnya kita pakai Gemini atau apa, tinggal copy paste yang perintah-perintah yang dia buat sini, ya. Tapi kuncinya kita harus minta dia buat Python-nya, gitu. Ya. Terus jangan lupa file yang dibaca itu Excel bukan CSV. Jadi dipastikan. Jadi ketika ada error, errornya itu di copy paste lagi ke ChatGPT atau ke Gemini. Nanti dia akan memperbaiki sendiri. Jadi biasanya saya dapat programnya itu setelah 3 kali ngulang, karena sudah tahu errornya di mana. Jadi errornya di copy paste lagi, suruh buat yang benarnya gimana. Nah, kalau kita bisa bercanda, nah sekarang benar, kok tadi kamu salah gitu. Nah, biar dia akan jawab gitu ya. Nah, minta maaf nggak dia? Oh enggak ya. Oke. Tadi dia bilang format filenya. Jadi Gemini juga teman ngobrol kita. Ya. Oke, ya. Demikian Bu Dewi dan teman-teman, saya kira ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi sekarang sudah tahu gimana buat pakai Python, overleaf gitu ya. Ini insya Allah ilmunya pasti kepake sampai profesor nanti ya. Insya Allah. Ya, Amin. demikian. Makasih, Ya, Prof. Izin, jadi Prof, untuk ambil gambar, ya, Prof. ya, Oke, Bapak Ibu. Waduh, ini terbaik sekali materinya. Ah, ya, terima Mohon kasih. izin untuk ambil gambar. Bapak Ibu silakan Iya, menghadap ke kamera. Hitungan ya, ketiga. Satu, dua. ya, Sebentar. Ada ya. WA masuk. Jadi, Nah, satu, dua, jangan lupa. Ya, tiga. Bapak Terima jangan kasih, lupa Bapak Ibu Pak minggu Prof. depan. Sehat Nah, selalu. minggu depan libur dulu ya. Siap, Prof. Nah, ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Prof. ya. Sambil Ya, dipraktekin ya yang saya ajarin biar biar tambah pinter. Oke. baik Siap, Prof. Prof. Ya. Siap. Ya.